Secara tidak langsung kita sendiri membentengi diri kita, membangun tembok-tembok di sekeliling kita untuk tidak bersosialisasi dengan orang yang tidak sependapat dengan kita. Oke, hari ini rasanya nggak mungkin orang-orang sekarang nggak hafal sama Pancasila. Karena dari kelas 6 SD atau dari kelas 1 SD mungkin kita diwajibkan untuk hafal Pancasila dari sila pertama sampai sila kelima itu di luar kepala. Tapi ada perbedaan besar nih antara paham dan juga hafal. Dan kali ini saya tidak akan mengajak kalian untuk menghafal, tapi kita bakal melihat sesuatu momen pada 1945 di mana Indonesia nyaris tidak pernah ada. Oke, kita kembali sedikit ke Piagam Jakarta, kita mundur sedikit. Sebuah kompromi antara kelompok nasionalis dan juga Islam, dan menurut saya di sana ada satu kalimat krusial di mana ini menjadi cikal bakal sila pertama versi awal yang kita kenal sebagai 7 kata. Oke, kalimat itu sebelumnya sudah disepakati dan semuanya tampak selesai, tapi ternyata belum. Pada 17 Agustus 1945 di sore hari, pada saat umur negara kita masih beberapa jam setelah kemerdekaannya, Mohatta didatangi oleh salah satu perwakilan dari Indonesia bagian timur. Pesan mereka jelas, jika 7 kata itu ditetapkan di dalam Undang-Undang Dasar, maka mereka lebih memilih untuk berada di luar negara Indonesia. Dan bayangkan, Indonesia sendiri sudah mulai terancam bahkan sebelum ia benar-benar bernafas. Besoknya di 18 Agustus 1945 di pagi hari, Hatta melakukan lobby paling penting dan bersejarah untuk Indonesia. Kala itu Hatta melobi tokoh-tokoh Islam, perwakilan dari seluruh Indonesia. Dan apa yang terjadi? Dalam waktu yang singkat, para tokoh-tokoh tersebut setuju untuk menghapus 7 kata tersebut dan menggantinya dengan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, sekarang coba kita berhenti sejenak di sini. Barusan apa yang tadi kita lihat itu bukan hanya sebatas kompromi politik belaka, tapi itu adalah sebuah bentuk dari kedewasaan. Para pendiri bangsa, khususnya tokoh-tokoh Islam pada saat itu, sedang mengajarkan kita esensi dari Pancasila sila ketiga, yaitu Persatuan Republik Indonesia. Dan mereka mungkin menunjukkan sesuatu hal yang menurut saya sudah langka untuk saat ini ya, seperti kelegowoan. Menurunkan ego pribadi, menurunkan ego kelompok demi kepentingan yang lebih besar di kedepan harinya, demi rumah yang kita sebut Indonesia. Oke, kita fast forward ke hari ini deh. Kita yang katanya generasi yang paling terkoneksi, tapi ironisnya adalah kita adalah generasi yang gampang untuk terpecah belah. Oke, contoh simpelnya kayak ketika kita melihat lini masa sosial media kita, adanya perbedaan pendapat di sana, adanya perbedaan idola di sana, adanya perbedaan pandangan politik di sana. Secara tidak langsung kita sendiri membentengi diri kita, membangun tembok-tembok di sekeliling kita untuk tidak bersosialisasi dengan orang yang tidak sependapat dengan kita. Dan kita sampai lupa gitu, kalau kita bisa tidak setuju tanpa harus membenci. Pelajaran sejarah Pancasila ini bukan serta-merta hanya menghafal Pancasila dari sila pertama sampai sila kelima. Tapi bagaimana kita mengetahui kapan harus menurunkan ego serta tidak setuju tanpa harus membenci.